contoh pola ya, contoh pola candle yang muncul, yang banyak beredar ya, dan banyak di buku-buku seperti ini. Kalau kita hanya belajar seperti ini namanya, apalagi kita hanya hafalkan, saya yakin begitu muncul nanti akan banyak kacau kita temukan. Kecuali memang kita sudah punya dasar, sebelumnya ada struktur, ada karakter, ada level, ada range, kita pelajari semuanya, baru di situ kita bisa menambah dengan pola candle ya. Apapun yang ada di sana selalu ada petunjuk nantinya ya, selalu ada petunjuk ya, dari logikanya, dari karakter yang terbentuk. Kemudian saya tunjukkan juga satu namanya chart pattern ya, yang mungkin biasa juga dipelajari ya teman-teman, di berbagai buku juga ada, di berbagai media mungkin juga ada. Ini adalah kumpulan candle yang membentuk satu pola lagi ya, namanya chart pattern. Ada symmetrical triangle, ada ascending, ada inverse and head and shoulder, ada head and shoulder sendiri dan sebagainya. Kalau kita hafalkan banyak sekali. Makanya saya tidak mengajari nama, saya akan mengajari konsepnya saja. Konsep dari seperti ini apa? Konsepnya adalah level sudah. Konsepnya adalah level. Apa itu level? Level itu ketika dia naik dia terhenti turun, kemudian ketika dia turun terhenti dan naik. Itu jadi level. Jadi support resistennya. Perhatikan sisi sebelah kiri paling kiri atas. Diawali dari tren naik. Diawali dari tren naik ya ini. Diawali dari tren naik ini. Trennya ini mewakili tren naik ya. Mewakili tren naik. Setelah itu dia terhenti kembali turun. Dari arah ini terhenti lagi, balik naik lagi, terhenti balik turun lagi terus begini. Nah, kita tinggal buat garis high dan low-nya. Tarik garis ke bawah yang di atas, tarik garis ke atas yang di bawah. Dari dua itu yang garis atas itu mewakili dari support, yang di bawah itu mewakili dari resisten. Kemana dia breakout-nya, disitulah yang nanti akan menjadi dominan. Kalau dia breakout di atas, maka dia akan cenderung kuat naik. Apalagi ada retest. Dia bergerak naik, kemudian retest, mencoba menguji levelnya. Kemudian ditolak lagi balik ke atas. Ini yang menjadi nanti semakin kuat. Apakah nanti ke atas atau ke bawah kita ikuti? Karena bisa jadi nanti begini ini begini. Breakout di sini. Ya kita ikuti aja. Intinya kalau di chart pattern itu hanya kita manfaatkan level. Level itu ada yang miring, ada yang datar, mungkin ada yang melengkung dan sebagainya. Oke, berikutnya ini sama, naik turunnya dari high dan low-nya kita tarik garis. Mengikuti high dan low-nya. Kalau dia lurus, garis lurus. Kalau dia condong ke atas, garis condong ke atas sudah. Nanti akan ketemu di situ. Nah, pergerakan runningnya sampai di mana? Misalkan sampai di sini. Artinya peluang di atas dan di bawah masih ada. Kemana dia breakout-nya, maka disitulah nanti kita ikuti. Apalagi kalau dia koreksi begini. Koreksi itu menguji levelnya, ternyata tidak mampu dan balik lagi. Nah, ini semakin kuat nanti. Demikian juga yang lain pun sama. Yang penting kita tarik. Kita tarik mana yang dia lebih dominan breakout-nya. Nah, sekarang yang seperti ini, yang head and shoulder seperti ini, ada naik dan turun. Ini di sini breakout memang. Bagaimana kita menariknya? Ya sama saja. Di sini kita buat garis-garis. Yang di bawah yang sejajar ini kita tarik garis lurus. Ya, kita tarik garis lurus. Kemudian setelah itu dia lihat breakout-nya di mana ya. Kalau breakout di bawah ada cenderung dia turun. Kemudian kalau dia koreksi dan memantul lagi, maka disinilah nanti kuat sell. Ini adalah chart pattern. Termasuk yang konsolidasi seperti ini. Ini konsolidasi. Naik turunnya sama atau hampir sama. Ini kalau koleksi namanya area konsolidasi. Kita cuma garis saja, garis lurus begini. Mana dia breakout-nya kita ikuti. Breakout di atas kita ikuti buy. Tentu kita juga ukur range hariannya. Kita ukur di atas itu ada benturan lagi apa enggak. Karena breakout pun nanti kalau sebelah kiri ada level yang mendekati, jangan diikuti. Karena di situ akan memantul kembali. Ya seperti ini ya. Nanti kita banyak buat garis-garisnya. Tidak perlu kita harus hafalkan nama-namanya. Nanti kalau kita belum terbiasa, kita jadi pusing dengan namanya, dan kita untuk menerapkannya mungkin lebih susah ya. Dengan sendirinya kalau kita menerapkan, nanti akan hafal dengan sendirinya.
Termasuk ketika ada pola seperti ini sama ya. Ya, polanya hampir sama kayak tadi. Sehingga nanti harus jeli ada pola ini, kemudian kita lihat triggernya seperti apa ya. Contohnya begini. Ada banyak pola yang sering muncul dan kita tidak jeli melihatnya di sana. Oke, kita lihat coba ya. Contoh yang misalkan ada di sana. Ini pergerakannya awalnya turun dulu ya. Kita lihat pergerakan turun dulu ya. Anggap saja ini bergerak turun. Kemudian dia mulai bergerak naik. Ya, mulai bergerak naik. Perhatikan bergerak naik, kita buat garis saja begini. Walaupun hampir ini area konsolidasi, tapi ini lebih cenderung bergerak di atasnya. Nah ini, oke. Dari sini perhatikan low-nya di sini, kemudian berikutnya mulai di sini. Nah, mulai dari sini dia sejajar ya. Berarti kita garis jajar, buat garis jajar. Ini level yang di bawah, yang di atas ini begini. Kita tarik aja di sini. Nah, yang di bawah datar, yang di sini kita tarik garis. Artinya kecenderungan lebih ke atas, kalaupun turun nanti kita uji di sini. Ini level pengujian, di atas level pengujiannya adalah sesuai dengan tren kecenderungannya. Kemudian sampai di mana di level selanjutnya, selalu berada mendekati level di sana. Di area ini bisa juga nanti terhenti dan mulai berbalik. Ya, ternyata misalkan dia lebih sedikit tapi range-nya kita perhatikan. Jangan lupa perhatikan kemampuan pergerakan harian. Termasuk kanannya. Nah ini kita lihat, kita amati dari sisi bawah dulu. Ini sampai turun dulu. Oke, low-nya di sini, kemudian high-nya menuju ke atas. Dari sini high-nya, kemudian dia lewat, artinya lebih di atas. Sementara di bawah high-nya sama, ini berada di area yang sama, datar. Berarti kalau sama begini, kekuatannya imbang. Artinya tidak naik dan tidak turun, kekuatannya sama. Tentu kalau sampai di bawah lebih dekat yang di bawah untuk breakout-nya. Tapi ternyata tidak breakout di sana, malah bergerak naik. Dari sisi penolakan, ini banyak penolakan di bawah. Jadi penolakan banyak di bawah itu mengindikasikan market akan mulai berbalik naik. Apalagi dari low-nya, ini menuju ke atas. Nah ini, dari low-nya menuju ke atas. High-nya pun sama, high-nya pun ditutup dengan posisi lebih di atas ya. Kalau kita amati ini lebih di atas. Meskipun hampir mendekati sama, tapi yang sisi bawah ini bergerak menuju ke atas. Setidaknya yang dijadikan padoman yang terdekat di sini, ini lebih cenderung naik, sehingga fokus ke buy, kemudian fokus di levelnya di sini. Jaga level ini dilewati. Kalau sudah dilewati, maka dia cenderung akan bergerak naik lagi. Begitu naik, kita amati yang di ujungnya. Ya, di ujungnya apakah di sini mungkin ada level. Kemudian kita amati di ujungnya, apakah di ujungnya nanti ada loss momentum, ada penolakan, ada perubahan warna di sana. Kemudian konfirmasinya seperti apa ya. Kalau ada perubahan warna, oke, perhatikan ini naik, kemudian dia sempat naik lagi, kemudian turun kecil turunnya, tidak terlalu banyak berpengaruh. Ya, tidak terlalu banyak berpengaruh. Perhatikan 1, 2, ini tidak ada loss momentum dan levelnya masih levelnya di sini ada belum cukup ya, ini levelnya cuma bukan level yang cukup kuat. Levelnya tuh di sini. Ya, ini kalau kita tarik begini, turun, naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Maka ini level yang kuatnya di sini. Di sini juga ada penolakan kecil. Sehingga ini adalah levelnya. Di atas ini adalah levelnya. Apakah nanti mampu melewati atau tidak? Ini kita lihat ya. Ternyata di levelnya dilewati sudah. Ya, di break dari levelnya. Maka ada peluang lanjut lagi. Breakout di levelnya masih ada peluang lanjut lagi ya. Ini breakout di sini, perhatikan. 1, dia sudah breakout. Yang kedua, walaupun breakout, perhatikan range harian. 1 hari kemarin ditutup dengan posisi seperti ini. Itu artinya
demi kehati-hatian kita harus lihat apakah sudah terpenuhi atau belum. Ternyata kalau sudah sampai di sini artinya range itu sudah terpenuhi, dan di ujung-ujungnya kita lihat di situ banyak penolakan, di situ banyak penolakan ya. Kalau ternyata yang di bawah misalnya ada seperti ini naik, kemudian ada level, di sini ada perubahan warna. Perubahan warna di posisi atas bawah dengan sumbu yang banyak itu ragu. Jadi kalau menemukan nanti doji atau candle dengan body atau sumbu yang kecil dan artinya bodinya kecil, kemudian di atas di bawah ada sumbu yang hampir sama panjangnya, sementara bodinya kecil, maka ini di posisi yang ragu.